Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Selamat pagi, selamat sahabat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat kita. Dan ini adalah pelajaran dalam satu triwulan ini, pelajaran yang baru. Dan kita menginjak pada pelajaran yang pertama yang berjudul keunikan Alkitab. Mari kita sedikit mengulas tentang keunikan Alkitab ini. Alkitab ini mempunyai keunikan bahwa membutuhkan waktu penulisan kurang lebih 1.500 tahun. Bayangkan, Alkitab ditulis dari Perjanjian Lama, dari buku Kejadian, dan dilanjutkan dalam Perjanjian yang baru, dan berakhir pada buku Wahyu. Membutuhkan kurun waktu 1.500 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Alkitab dibagi menjadi 2 bagian. Dan total buku yang ada di dalam Alkitab adalah 66 buku. Mari kita lihat dari ke-66 buku ini. Semuanya mengacu kepada satu hal tentang keselamatan manusia. Memang awal-awal penulisan Alkitab dimulai dengan bagaimana dunia ini dipenuhi melalui penciptaan. Tetapi kita juga harus ingat, poin dari penciptaan itu sebenarnya ada 2, yaitu hari yang pertama dan hari yang ke-6 pun semua diciptakan untuk kebutuhan manusia yang juga diciptakan pada hari yang ke-6. Lalu poin yang kedua adalah pada hari yang ke-7 Tuhan ternyata menciptakan satu hari di mana manusia dan Tuhan berhenti dari semua pekerjaannya. Dan Tuhan bersama dengan manusia bersekutu menjalin sebuah hubungan yang erat pada hari yang ke-7. Dan keunikan selanjutnya adalah bahwa kalau kita perhatikan dari sepanjang sejarah dunia ini, buku yang paling digemari dan laris untuk terjual adalah Alkitab. Tidak ada buku yang lain yang boleh menandingi pencetakan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan lebih dari 24.600 naskah Perjanjian Baru yang masih tersimpan dengan baik dalam berbagai bentuk. Tidak ada buku yang umurnya lebih dari beberapa abad, masih bertahan. Mari kita lihat bagaimana Alkitab ini memiliki keunikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi sangat sayang bahwa keunikan-keunikan yang ada di dalam Alkitab tidak digunakan secara maksimal oleh umat-umat Tuhan. Bagaimana Alkitab bisa mengubah sesuatu, mengubah perilaku seseorang, dan bagaimana Alkitab itu bermakna di dalam kehidupan masing-masing kita. Firman Allah yang pada dasarnya boleh kita ketahui, seperti yang terjadi pada akhir kehidupan Nabi Musa. Di akhir kehidupan Nabi Musa, Nabi Musa mengumpulkan bangsa Israel, bangsa yang dijadikan oleh Tuhan umat pilihannya,
bangsa yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, dipanggil oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata demikian, bahwa firman Tuhan, Alkitab itu bukan perkataan yang hampa, tetapi ini adalah hidupmu. Dengan firman ini akan lanjut umurmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini berbahagia bersama-sama dengan keluarga, beribadah di rumah masing-masing, mari kita lihat bagaimana Nabi Musa mengutarakan bahwa ibarat hidup itu, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hidup kita. Dan Nabi Musa mengatakannya, firman itu adalah hidupmu dan membuat lanjut umur. Tetapi sangat disayangkan. Mengapa? Karena kegiatan kita, aktivitas kita semakin kompleks di dunia yang sudah jauh jatuh di dalam dosa. Mari kita buktikan bersama-sama. Ketika kita beraktivitas sepanjang 1 minggu ini, dari hari pertama, dan mungkin saja tiba pada hari yang ke-7 ini, mari kita hitung aktivitas kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menjawab email, untuk menjawab SMS, untuk menjawab WA, untuk melihat FB, dan segala macam. Lalu, apa yang menyita waktu saudara selain itu? Melihat atau menonton televisi mungkin beraktivitas di dalam pekerjaan, mungkin berkumpul dengan keluarga, atau pergi ke ibadah-ibadah dimanapun itu berada. Tetapi berapa lama waktu yang ada bagi kita untuk mendengar suara Tuhan? Kalau saudara membuka di dalam Alkitab di rumah, dalam buku Yohanes 1 ayat 1, di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan kita. Dan firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara rindu untuk mengerti kehendak Allah, maka saudara harus membaca firman. Apa itu firman yang bisa kita baca? Yaitu Alkitab. Sehingga aktivitas kita pun akan menjadi seimbang. Boleh saudara bekerja karena itu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kerohanian kita? Hanya bisa dengan mendengar suara Tuhan. Dengan cara melihat Tuhan. Yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sangat disayangkan dengan begitu pesatnya pengetahuan saat ini. Tetapi kita menjadi mundur untuk mendengar suara Tuhan. Saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di akhir hayatnya. Dalam buku Ulangan 32 ayatnya yang ke-46 berbunyi demikian. Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Mari kita perhatikan ungkapan ini. Ungkapan yang digunakan dalam ayat itu merupakan gambaran
bagaimana penerimaan dan penyimpanan firman Allah di dalam hati setiap manusia. Musa menekankan gagasan ini supaya dia memberitahukan bahwa anak-anak terlebih khusus harus diperintahkan untuk mengikuti perintah dan hukum Allah. Dan hukum itu lebih penting daripada apapun. Karena di sana dikatakan, hukum itu, firman Allah itu, Alkitab itu adalah hidupmu. Sekali lagi, itu adalah hidupmu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat ketika Raja Hosea berumur 8 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda. Alkitab mengatakan bahwa kakeknya Raja Hosea yang bernama Manasye itu adalah seorang yang melayani dewa-dewa di negeri Kanaan. Kakek dari Yosia ini terlibat dalam spiritualisme dan penyimpangan seksual yang terkait dengan astrologi. Lalu Manasye bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Ia memimpin umatnya ke dalam kemurtatan yang begitu mengerikan. Sehingga yang terjadi adalah ia memimpin umatnya dan ia menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh Tuhan. Kakek dari Yosia melakukan hal yang begitu jahat di mata Tuhan. Tetapi ada perasaan bahwa generasi berikutnya dari Manasye, keturunan Manasye yang memiliki gen Manasye akan memiliki hati, perilaku, dan tindakan yang sama dengan Manasye. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi pada Yosia. Dalam buku 2 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mata rantai kejahatan dari Manasye, mata rantai dari ketidaktaatan dan setianya Manasye, mata rantai penyembahan berhala-berhala di tanah Kanaan, semuanya berakhir di tangan Yosia. Semuanya berakhir ketika Yosia dididik dengan benar menurut firman Allah. Saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang kita. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi latar belakang keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kalau saudara memiliki latar belakang yang tidak baik, mungkin kita memiliki latar belakang yang jahat di mata Tuhan. Ingatlah, putus mata rantai itu dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Dan itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh para orang tua. Para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan. Para orang tua yang memiliki tanggung jawab yang besar. Mari kita meminta tuntunan Tuhan supaya menuntun kita semua sebagai orang tua
boleh mendidik dan mengarahkan anak-anak kita seperti anak panah yang bisa kita lepaskan kepada sasaran yang tepat, yaitu surga. Sebagai hal yang penting untuk kita ketahui adalah firman Allah atau Alkitab adalah firman yang diinspirasikan Allah untuk selama-lamanya. Ini tidak terbatas waktu atau budaya di mana itu dituliskan. Dengan demikian, Alkitab masih memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan siapapun saja hingga saat ini sampai akan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita merenungkan pelajaran kita pada Sabat yang indah ini. Apa yang perlu kita renungkan adalah apa pengaruhnya saudara dan saya ketika membaca Alkitab. Apakah ada pengaruhnya saudara dan saya belajar akan Alkitab? Kita ketahui bahwa Alkitab adalah sumber pengetahuan. Masa yang lalu mengajarkan kepada kita untuk masa yang sekarang ini. Dan masa yang sekarang ini, kita bisa lihat di dalam Alkitab untuk masa yang akan datang. Dan itulah di mana dikatakan Alkitab sebagai nubuatan. Tapi ketika saudara melihat di masa yang lalu, maka Alkitab itu sebagai sejarah. Begitu unik, bukan? Dan keunikan yang lebih dalam adalah ketika Alkitab bisa mengubah seseorang. Hati saya jahat bisa diubah oleh firman Tuhan. Hati saudara yang tidak benar bisa diubah oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman-Nya, Tuhan telah menyampaikan kepada manusia tentang pengetahuan yang perlu, yaitu pengetahuan untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan ajaran dan ujian pengalaman. Dan sekali lagi, mari kita simpulkan pelajaran kita pada Sabat ini. Saya mau katakan, kita semua adalah orang-orang yang baik. Dan saya tidak mengajarkan apapun kepada kita, kecuali firman Allah yang kudus. Dan pelajaran-pelajaran yang rindu saya sampaikan kepada kita semua, biarlah itu diambil dari firman Allah. Karena firman itu dapat mengubah kehidupan saudara dan bisa mengubah kehidupan saya. Dan firman Allah di dalam Alkitab bisa mengubah kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Datang segera, Yesus mau datang segera.